Evaluasi diri ini sangat penting ya bagi kita yang ingin merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Karena tanpa evaluasi diri kita tidak akan pernah berhasil ya. Karena kita selalu merasa paling benar, paling hebat. Datang di channel Miswari Korean Center guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Tadinya saya adalah pribadi yang sangat membosankan. Ya, pribadi yang sombong, yang sok, yang merasa paling hebat, paling pintar, paling segala-galanya. Sebelumnya saya terkenal anak nakal, sekolah berantakan, bergaulnya urak-urakan, dan saya suka diremehkan orang gitu, tidak pernah dihargain. Tiba-tiba saya menjadi orang yang dihormatin orang. Saya sebagai istri kepala pengairan. Bayangin, saya yang selama ini dilecehkan orang, nah sekarang saya mendadak sontak menjadi orang terhormat, menjadi orang punya uang gitu, menjadi orang yang punya posisi. Belagaknya saya tuh minta ampun, mendadak jadi pimpinan. Bayangin, punya anak buah, wah seenak-enak saya aja sama anak buah gitu. Pokoknya saya merasa saya sudah the big boss deh gitu. OKB, orang kaya baru, dan orang baru di OBT, orang baru dihormati. Dulu nggak punya uang, sekarang banyak uang. Dulu nggak dihormatin orang, sekarang orang jadi hormat gitu. Jadi saya jadi lupa diri. Maklum deh, noraknya orang baru ya. Jadi pemirsa gitu, saya itu selalu sok ngebosi teman-teman sebaya itu harus mau mengikutin apa maunya saya gitu. Hormatin orang itu emang ya tingkahnya ya suka konyol, ya itulah saya dulu. Nggak punya etika, nggak punya tata krama dengan orang seenak-enak saya aja. Ya saya pikir saya sudah punya uang, saya sudah punya posisi, seenak saya aja. Efeknya apa? Akhirnya saya itu banyak dibenci orang. Saya suka berantem di sana sini. Saya nggak mau dikritik. Kalau saya dikritik, wah saya nggak mau terima. Saya akan mencari pembenaran ke sana kemari. Tahan, akhirnya berantem sana, berantem sini. Yang penting saya merasa saya menang. Yang tidak membela saya musuhin. Dan saya tidak tenang. Saya selalu banyak musuh. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar pengembangan kepribadian di John Robert Power ya, tahun 90-an kali ya. Nah, di sana saya merasa semua mentor-mentor itu menyinggung saya. Apa momen evaluasi ya. Jadi teman-teman kita tuh mengevaluasi kita gitu kan. Dan mereka mengatakan bahwa Miss itu orangnya baik, toleransi, penyayang. Tapi orangnya egois, orangnya suka ngatur. Ibu Miss itu orangnya sok bisa, sok tahu, sok pinter, segala macam. Oh saya bilang, oh saya nggak begitu, saya orangnya begini. Saya nih nggak pernah ngatur-ngatur orang, saya nih nggak pernah ini, nggak pernah. Wah pokoknya semua deh, saya yang terbaik. Itu menurut ibu gitu. Itu kalau menurut ibu ya, kalau menurut diri kita sendiri memang kita itulah orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang begini. Tapi yang menilai kita tuh orang lain gitu. Orang yang berada di sekitar kita. Dievaluasi gitu ya. Emang saya memang suka juga memaksa-maksa kehendak. Ya, saya emang juga orangnya suka ngatur-ngatur orang. Nah, jadikan pendapat orang lain itu evaluasi diri kita gitu. Di sana kita bisa membangun karakter yang lebih baik lagi. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan tim saya. Ini editor saya, namanya Wana, masih single loh gitu. Kalau ada yang mau jadi ibu-ibu, kita tidak akan pernah bisa mengatur mulut orang lain. Kita tidak juga akan bisa memaksa mengubah pandangan orang terhadap diri kita. Kita minta penilaian bahwa kita bagus, kita benar gitu. Itu tidak akan bisa. Orang punya pendapat sendiri-sendiri tentang kita. Orang juga punya hak dengan mulut dia gitu. Sesuai fakta yang ada ya, kecuali kalau fitnah. Kalau fitnah tidak sesuai fakta itu boleh kita mencari kebenaran itu. Tidak perlu sampai ke hukum. Tapi yang bisa kita lakukan untuk merubah pandangan orang yang jelek menjadi bagus itu adalah dari sikap kita sendiri, dari bagaimana kita merubah diri kita, ya. Kita membangun kebiasaan baru yang lebih baik dan yang lebih bernilai positif. Kalau kita begitu, otomatis pendapat orang dan mulut orang pun akan berubah sendiri seiring perjalanan waktu. Nah, untuk membangun karakter yang lebih baik ya gitu. Pertama kita memang harus berjiwa besar ya, mau menerima pendapat orang lain. Jadi kalau ada pendapat orang lain tentang kita yang memang fakta ada pada diri kita, ya kita evaluasi aja. Tidak usah kita cari ke sana, cari ke sini pembenaran, itu salah gitu. Kalau ada masukan pendapat orang tentang kita, kita harus bersyukur. Justru kita harus mencari pendapat orang itu.
kritikan orang ya, dari pendapat orang, itulah bahan untuk menjadi evaluasi kita. Ya kalau enggak kan kita nggak pernah tahu bagaimana pendapat orang tentang kita di belakang kita. Harus kita syukurin. Jadi bukan kita marah. Nah, kita ambil pelajaran ya, bahwa itu akan kita perbaikin, ini akan kita perbaikin gitu. Sehingga hati kita bisa menerima dengan damai, tidak akan jadi keributan ya. Ya, kalau pendapat orang begini tentang kita, kita cari pembenaran, kita datang ke sana, itulah yang menyebabkan akhirnya kita banyak musuh. Ibu-ibu, kita ya, dengan anak buah kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Kalau kita pribadi yang suka ngatur-ngatur, yang suka memaksa, suka mendikte gitu ya, mereka akan melantang ya, mereka akan melawan ya. Kadang-kadang ditunjukkan dengan pemberhentiannya kerja gitu. Anak-anak juga menunjukkan dengan kenakalan-kenakalannya. Apalagi dengan teman-teman sebaya. Jadi teman-teman sepergaulan kita gitu. Kita nggak boleh terlalu memaksa kehendak ya. Kita harus bisa beradaptasi, bersinergi ya dengan semua kondisi dan situasi yang ada. Ya kita harus fleksibel. Misalnya kita punya rencana gini, tapi dalam perjalanannya kita nggak bisa merealisasikan rencana. Ya kita ikutin apa yang adanya. Nggak perlu memaksa kehendak, ngomel-ngomel. Lebih baik saya pergi sendiri, bolak-balik bicara kemarahan. Nah itulah yang namanya tidak punya toleransi. Itulah yang namanya tidak punya etika. Tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah kalau begini kan bisa membuat tegang gitu. Jadi kita yang tadinya mau enjoy, akhirnya berubah suasana menjadi tidak enak gitu. Jadi tidak enjoy gitu. Karena kita terlalu kaku gitu menyikapin segala sesuatunya. Kita mengadakan pertemuan silaturahim. Itu tujuan kita kan untuk menjalin komunikasi kita agar kita jadi akrab ya ibu-ibu ya. Agar kita bisa selalu bercanda, selalu bahagia bersama gitu. Tapi kalau kita selalu membawa diri dengan kekakuan gitu, dengan keegoisan, dengan merasa kita paling hebat sendiri gitu. Di mana-mana kita pergi pun kita akan sulit beradaptasi gitu. Kemampuan berkomunikasi gitu. Tiap kritikan itu memang menyakitkan ya. Belum tentu kita bisa terima. Tapi kalau kita jadikan kritikan itu adalah bahan evaluasi kita gitu, itu akan menjadi lebih baik dan kita terima ya. Dan keputusan itu di tangan kita kok. Mau kita kan tidak mungkin membahagiakan semua teman gitu, membahagiakan semua orang. Nah, keputusan tetap di tangan kita dan kita harus berbesar hati gitu. Kalau kita salah, kita minta maaf. Jangan kita menyalah-nyalahkan orang gitu. Yang menjadi kita menjadi dibenci orang itu. Kita yang salah, kalau dibilang orang kita marah-marah, teman-teman ya, ibu-ibu ya gitu. Jadi kita harus banyak evaluasi diri. Karena evaluasi diri itulah kunci untuk merubah sikap kita untuk lebih baik lagi. Tapi hidup itu pilihan loh Bu ya. Terserah kita mau merubah mau enggak juga enggak apa-apa. Itu hak sepenuhnya kita masing-masing gitu. Enggak apa-apa kita bertahan dengan cara kita ya dan semua dengan konsekuensinya gitu. Kalau kita bertahan dengan kebiasaan kita yang menyalah-nyalahkan orang gitu, yang selalu merasa paling hebat, enggak apa-apa terusin ya. Tapi pasti ada resikonya gitu. Nah, begitu juga kalau kita ingin memang bangkit, ingin merubah diri kita menuju ke arah yang lebih baik gitu, pasti pun itu ada resikonya gitu. Yang pastinya kita harus merendahkan diri kita harus berjiwa besar.